Malam itu, seperti malam-malam biasanya, Sugeng, seorang driver ojol Parubaya, menunggu orderan di pinggir jalan kawasan Tanah Abang. Angin malam berhembus pelan, membelai wajahnya yang mulai lelah. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Sudah hampir tengah malam dan biasanya pada jam segini orderan mulai sepi. Tiba-tiba notifikasi berbunyi, orderan masuk. Penjemputan di Jalan KH Mas Mansur, tujuan apartemen Taman Sudirman. Sugeng menghela nafas lega, lumayan buat nutup target harian. Ia menyalakan motor dan meluncur ke lokasi penjemputan. Sampainya di sana, dia melihat seorang wanita berdiri sendirian di bawah lampu jalan. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih, wajahnya teduh tapi pucat. Rambutnya panjang terurai dan ia menunduk sambil memainkan jemari tangan. Sugeng menghampirinya. "Permisi mbak, ini atas nama siapa ya?" Wanita itu mendongak perlahan, matanya sayu. "Ratna mas," suaranya pelan hampir tak terdengar. Sugeng memeriksa aplikasinya, benar namanya Ratna. "Ya yuk mbak naik, Taman Sudirman kan ya?" Wanita itu hanya mengangguk pelan dan naik ke motor. Tanpa banyak bicara, perjalanan dimulai. Anehnya, sepanjang jalan, Sugeng merasa aneh. Suasana jalanan malam itu terlalu sepi, bahkan di jalan protokol. Tidak ada satupun kendaraan lewat. Padahal biasanya, walau larut malam, masih ada saja mobil yang melintas. Sugeng mencoba membuka obrolan, tapi setiap ia bicara, wanita itu hanya menjawab tekan anggukan atau gumaman pendek. Udara di sekitar terasa dingin dan Sugeng bisa merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Tak lama kemudian mereka sampai di depan gerbang apartemen Taman Sudirman. "Sudah sampai ya mbak?" Wanita itu turun perlahan. Tanpa berkata-kata, ia mengeluarkan selembar uang dari sakunya dan menyerahkannya kepada Sugeng. "Terima kasih pak," bisiknya pelan. Sugeng menerima uang itu, uang kertas 50 ribuan kelihatannya. Ia melihat wanita itu berjalan masuk melewati gerbang apartemen yang tampaknya terkunci, tapi entah bagaimana dia bisa masuk begitu saja. Sugeng mulai merasa aneh. Ia menoleh ke arah gerbang lagi. Wanita itu sudah tidak terlihat. Mungkin udah buru-buru naik, gumamnya. Namun ketika ia melihat lagi uang yang diberikan, jantungnya nyaris berhenti. Itu bukan uang. Yang ia pegang sekarang hanyalah sehelai daun pohon Kamboja yang sudah mulai mengering. Di tangannya masih ada bekas dingin yang tidak biasa. Sugeng panik, ia menyalakan motornya dan segera pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Sugeng kembali ke lokasi. Penasaran, ia bertanya pada satpam apartemen tentang seorang wanita bernama Ratna yang mungkin tinggal di sana. Satpam itu terdiam. "Pak, sudah banyak ojol yang cerita hal serupa. Wanita berpakaian putih tujuan ke sini turun di depan gerbang. Tapi nggak pernah ada yang lihat dia masuk lift atau ke unit mana. Dan nama Ratna itu pernah tinggal di sini, tapi dia meninggal 3 tahun lalu. Kecelakaan di luar kota, jenazahnya disemayamkan tepat di apartemen ini sebelum dimakamkan." Sugeng membeku. Sejak saat itu, Sugeng selalu menolak orderan larut malam ke apartemen Taman Sudirman. Dan katanya sampai sekarang arwah wanita itu masih suka memesan ojol. Sendirian selalu turun di depan gerbang dan membayar dengan daun Kamboja. Pernah nggak kamu nunggu kereta terakhir malam-malam dan tiba-tiba merasa kereta itu bukan buat manusia biasa? Itu yang terjadi sama Raka dan Nadine, sepasang kekasih muda yang malam itu cuma ingin pulang bareng dari stasiun Manggarai menuju Depok. Tapi siapa sangka kereta yang mereka tunggu adalah kereta yang tak seharusnya mereka naiki. Waktu itu malam Jumat, stasiun Manggarai sudah mulai sepi, jam menunjukkan pukul 22.55 saat Nadine datang tergesa-gesa ke peron. "Maaf telat, tadi ojek muter-muter," ucap Nadine sambil menarik nafas. Raka pun tertawa kecil.
Tenang, masih ada satu kereta lagi jam 23. Itu yang terakhir. Habis itu nggak ada lagi ke arah Depok. Peron sepi, hanya ada satu atau dua penumpang yang berdiri jauh dari mereka. Lampu-lampu di peron berkedip pelan. Ada hawa aneh malam itu, tapi mereka terlalu lelah untuk peduli. Jam 23.00 suara roda kereta terdengar menggema di kejauhan. Suaranya berat, lambat seperti ada yang terseret. Kereta masuk ke peron tanpa pengumuman, tanpa petugas. Tidak ada penumpang yang turun. Raka dan Nadine saling pandang. Ini keretanya kan? Ya, jamnya pas, ayo naik. Tanpa banyak pikir, mereka masuk ke salah satu gerbong tengah. Tapi saat mereka duduk, rasa tidak nyaman langsung menyelimuti. Gerbong itu kosong. Lampunya temaram, jendela-jendelanya buram seperti dilapisi debu bertahun-tahun. Dan anehnya, udara di dalamnya sangat dingin. Tapi bukan dingin biasa, lebih seperti dingin kuburan. Kereta mulai berjalan, tapi tidak ada suara pengumuman. Tidak ada suara roda melaju, hanya keheningan. Kenapa sepi banget ya? Bisik Nadine. Raka mencoba menenangkan, mungkin karena ini kereta terakhir. Di ujung gerbong berdiri sosok tingginya tak biasa mengenakan kain putih kotor. Wajahnya tak terlihat karena dibungkus rapat kain. Tapi kepala itu miring seperti memperhatikan mereka. Nadine langsung menggenggam tangan Raka. Itu pocong. Dan lebih menyeramkan lagi saat mereka menoleh ke arah pintu antar gerbong, ada satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi. Mereka seperti dikelilingi. Raka panik, dia berdiri menarik Nadine, tapi setiap mereka pindah gerbong, suasananya tetap sama. Gerbong kosong, lampu berkedip, dan entah dari mana muncul suara tangisan. Lirih, panjang, seperti anak kecil menangis di kejauhan. Kereta itu tidak berhenti di stasiun manapun, tidak ada petugas, tidak ada tanda-tanda dunia luar. Seolah-olah mereka tidak berada di dunia yang sama lagi. Raka dan Nadine berlari ke depan, mencoba mencari ruang masinis, tapi pintunya terkunci rapat. Dan saat mereka menoleh ke belakang, gerbong penuh, tapi bukan dengan manusia, melainkan sosok-sosok tanpa wajah. Ada yang memakai seragam sekolah, ada yang mengenakan batik, ada yang berlumuran darah. Semuanya duduk menghadap ke depan, diam tapi seolah sadar bahwa Raka dan Nadine bukan bagian dari mereka. Nadine mulai menangis. Ini bukan kereta biasa, ini kereta hantu. Raka ingin berteriak tapi mulutnya kaku. Dunia di luar jendela seperti kabut pekat, hanya terlihat siluet pepohonan dan kuburan. Pagi harinya, petugas stasiun Manggarai menemukan dua orang muda tidur di bangku peron. Pakaian mereka lusuh, penuh debu, sepatu penuh lumpur, mata keduanya sembab, tapi mereka masih hidup. Raka dan Nadine terbangun sambil panik. Nafas memburu, mereka mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi tak ada yang percaya. Satu-satunya bukti adalah tiket kereta yang mereka beli malam itu, dan anehnya tiket itu bertuliskan jam keberangkatan 23.00, tapi tanpa tanggal, dan QR code-nya tidak bisa dipindai. Sejak saat itu mereka tidak pernah lagi naik kereta malam, karena mereka tahu kadang bukan hanya manusia yang menunggu kereta terakhir. Nah, kamu sendiri pernah naik kereta terakhir malam-malam? Coba ingat lagi siapa saja yang ada di sekitarmu. Kamu percaya nggak? Ada bus Transjakarta yang tetap jalan padahal seluruh penumpangnya sudah mati. Panji cuma ingin pulang, tapi malam itu bus yang ia naiki dari Kuningan menuju Pinang Ranti bukan bus biasa. Panji baru keluar dari kantor di daerah Kuningan, malam itu hujan gerimis, dan jalanan mulai sepi. Ia buru-buru menuju halte Transjakarta, berharap masih ada bus terakhir arah Pinang Ranti. Untungnya bus datang, tapi anehnya bus itu kosong. Padahal ini jalur koridor 13 yang biasanya ramai meski malam. Begitu masuk, hawa dingin langsung menusuk.
Lampu bus redup dan penumpang yang duduk semua diam, tak satu pun bergerak. Wajah mereka tertutup bayangan, tubuhnya kaku. Panji duduk di bangku tengah. Ia merasa ada yang aneh, tapi mencoba menenangkan diri. Sampai akhirnya ia melihat ke jendela. Refleksinya tidak muncul, tapi di kaca ia melihat seluruh penumpang dengan wajah mengerikan. Luka terbuka, darah mengalir, mata kosong menatap lurus ke arahnya. Bus melaju, tapi anehnya halte demi halte dilewati begitu saja. Tak ada yang turun, tak ada yang naik. Dan ketika Panji menoleh ke depan, sopirnya tidak ada, setir bergerak sendiri. Panik. Panji berdiri dan berusaha keluar, tapi pintu terkunci. Salah satu penumpang, wanita berseragam pegawai dengan leher terpelintir, berbisik, "Bus ini tidak menuju Pinang Ranti, tapi ke tempat di mana semua ini berakhir." Panji menunduk, tangan gemetar. Ia mulai membaca doa. Ayat demi ayat dia lafalkan pelan meski mulutnya kaku. Semakin lama dibaca, bus mulai berguncang. Lampu berkedip, suara jeritan terdengar dari segala arah, dan semua menjadi gelap. Ketika Panji membuka mata, ia sudah berdiri di tepi jalan depan halte Cawang Uki. Busnya hilang, tak ada suara, hanya hujan rintik. Ia selamat, tapi HP-nya menunjukkan waktu sudah jam 3 pagi. Padahal ia naik bus itu jam 11 malam. Sejak malam itu, Panji tak pernah naik bus Transjakarta di atas jam 10. Dan katanya bus itu masih kadang muncul, rute Pluit Pinang Ranti, tapi tak pernah sampai tujuan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Langit Jakarta dibalut mendung tipis dan lampu-lampu kota masih sibuk menyinari jalan yang perlahan mulai lenggang. Tiwi, seorang waiter di sebuah restoran dalam mall kawasan Sudirman, berdiri di halte Duku Atas. Ia menggenggam tas kecil berisi bekal sisa shift malam, seragamnya masih bau asap dan kecap tumis. Kakinya pegal, tapi yang lebih terasa adalah rasa sunyi. Malam itu sepi sekali, tak ada orang lain, hanya suara lalu lalang kendaraan di kejauhan. "Sendirian, nak?" Suara lembut menyentak lamunannya. Di ujung bangku halte, entah sejak kapan duduk seorang ibu tua, mengenakan kebaya coklat pudar dan sanggul yang rapi, wajahnya tenang dan penuh senyum. Ia tampak seperti berasal dari masa yang berbeda, bukan hanya karena pakaiannya, tapi karena auranya. Tiwi menjawab ramah, "Iya bu, mau pulang kerja." Percakapan pun mengalir. Ibu itu bertanya tentang pekerjaannya, tentang rasa capek berdiri seharian, dan bercerita bahwa dia dulu juga sering menunggu bus di halte ini. Zaman ketika Jakarta belum seramai sekarang. Suaranya lembut seperti alunan lagu lama yang hampir terlupa. Tiwi merasa aneh, hangat tapi juga agak dingin. Tapi ia tetap melanjutkan obrolan. Entah kenapa ia merasa tidak bisa berhenti mendengarkan. Beberapa menit kemudian lampu bus tampak dari kejauhan. Tiwi berdiri sambil menghela nafas lega. "Busnya datang bu, hati-hati ya," ucap Tiwi. Walau ibu itu hanya mengangguk dan tersenyum. Tiwi naik ke bus yang hampir kosong, duduk di dekat jendela. Saat bus perlahan bergerak, ia menoleh ke arah halte. Kosong. Bangku yang tadi ditempati si ibu kini benar-benar sepi. Tak ada siapa-siapa. Bahkan tak terlihat ada siapapun datang atau pergi. Tiwi membeku, bulu kuduknya meremang. Beberapa hari kemudian, di hari liburnya, Tiwi iseng menceritakan pengalamannya kepada rekan kerjanya yang tinggal tak jauh dari situ. "Lu pernah gak diajak ngobrol ibu-ibu di halte itu?" Temannya langsung membelalak mata. "Serius?" "Iya, banyak orang bilang di halte Duku Atas itu suka ada sosok ibu-ibu tua yang muncul malam hari. Katanya dia arwah. Gak ganggu sih, cuma suka ngajak ngobrol orang yang nunggu sendirian. Katanya dia cuma kesepian."
Sejak hari itu, tiap kali melewati halte itu, Tiwi selalu melihatnya sekilas, sebuah bayangan atau sekedar ilusi. Ia tak pernah tahu pasti. Namun satu hal yang ia tahu, jika kamu sendirian larut malam di halte Duku Atas, mungkin kamu juga akan ditemani oleh seseorang yang sudah lama menunggu, bukan bus tapi teman bicara. Kadang penumpang terakhir bukanlah manusia. Itulah yang dialami Wira, seorang pengemudi taksi online pada malam Jumat, saat dia memutuskan untuk mengambil satu order terakhir sebelum pulang ke rumah. Wira sudah hampir mematikan aplikasinya saat notifikasi masuk. Penjemputan Cempaka Putih tujuan Pulau Gebang. Jam di dashboard menunjukkan pukul 23.42. Jaraknya lumayan tapi searah dengan rumahnya. Lumayan buat tambahan bensin, pikirnya. Setibanya di lokasi jemput, suasana sepi. Jalan kecil yang mengarah ke area pemukiman tua. Hanya ada satu tiang lampu yang berkelap-kelip. Wira mulai ragu, tapi kemudian tok-tok, jendela belakang diketuk. Seorang ibu tua berjilbab kusam masuk, diikuti seorang anak berusia sekitar 7 tahun yang diam saja, menunduk memeluk boneka usang. "Ikut ya nak ke Pulau Gebang," ucap sang ibu dengan suara pelan. Wira hanya mengangguk sambil memastikan rutenya di aplikasi. Sepanjang jalan mereka tak banyak bicara. Hanya aroma anyir lumpur yang tiba-tiba memenuhi kabin dan AC yang entah kenapa mulai menghembuskan angin dingin menusuk. Wira beberapa kali melihat ke spion tengah. Anak itu tidak pernah menatap ke depan, hanya memeluk boneka itu erat, terlalu erat. Sekitar 30 menit kemudian mereka tiba di sebuah gang sempit di pinggiran Pulau Gebang. "Ibu, ini sudah sampai," ucap Wira sambil menoleh ke belakang. Tapi kursi belakang kosong, tak ada siapa-siapa, tidak ada pintu terbuka, tidak ada suara turun. Hanya lumpur basah mengotori seluruh jok belakang, seperti bekas seseorang yang baru keluar dari kubangan. Wira panik, ia keluar menyorot ke gang sempit dengan senter HP, tak ada siapa-siapa. Saat kembali ke mobil, ia melihat sehelai daun kering diletakkan di kursi depan, tempat uang biasanya ditaruh penumpang yang bayar tunai. Daun Kamboja kering dan menghitam. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Saat itu pula notifikasi masuk lagi dari aplikasinya. "Terima kasih sudah mengantar kami pulang, tanpa nama, tanpa akun." Sejak malam itu, kursi belakang mobil Wira tak pernah benar-benar kering. Bau lumpur dan aroma busuk tak pernah hilang. Dan tiap malam Jumat ada notifikasi masuk dari akun yang sama dengan tujuan yang sama, Pulau Gebang. Dan setiap pagi setelahnya, daun Kamboja kering kembali muncul di jok depan. Mereka bilang pekerjaan pengemudi taksi online itu fleksibel. Tapi tak semua penumpang bisa ditolak.